Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Anugrah dengan NIM 4312101129 dari kelas MC1D pagi. Jadi kali ini saya akan mencoba mengerjakan UAS Praktikum Siskom yang ini, yang ini, UAS Praktikum Sistem Komputer. Jadi tugasnya itu kerjakan salah satu modul praktikum yang dimulai dari minggu 8 sampai minggu ke-14. Jadi pada dari minggu 8 sampai 14 ini saya memilih yang minggu 10. Yang ini ya. Modulnya yang ini. Langsung saja ya modulnya. Sama jalankan dulu Debian-nya. Di sini saya memakai Debian ya untuk Linux-nya. Pakai user biasa ya. Oke, dan praktikumnya langkah pertama ketikkan perintah ls CPU untuk menampilkan informasi tentang CPU atau prosesor S CPU. Eh, jadi pada perintah ini kita bisa menampilkan CPU atau prosesor apa yang digunakan. Jadi saya menggunakan prosesor dari Intel, ini Intel Core FF11357 Gen 11. Oke, lanjut yang eh, ini canggih. Selanjutnya melihat melihat file file CPU info dengan menggunakan perintah cat. Oke, CPU apa tadi? Approach approach CPU info. Ini sama ya. Perintah perintah yang tadi itu mirip dengan CPU info. LSCPU. Sorry. Tuh. Langkah kedua, untuk mengetahui banyak jumlah RAM dan swap yang digunakan. Gunakan perintah perintah free strip m. Perintah ini menampilkan dalam penggunaan dalam megabyte ya. Jadi di sini totalnya 1,9 ribu MB atau 1,9 giga. Swapnya ini 2000 MB berarti 2 GB dan seterusnya. Dan selanjutnya free free strip G. Ini digunakan bagian satuan gigabyte. Jadi memori totalnya 1 GB, swapnya 1 GB. Kenapa kenapa satu satu di sini buat 1 GB padahal lihat di swapnya itu 2000 gig 2000 MB. Karena untuk apa konversi megabyte ke gigabyte itu membutuhkan sekitar 2048 megabyte baru bisa dihitung sebagai 2 giga. Karena di sini 2044 megabyte jadi masih terhitung 1 GB. Kurang lebih seperti itu. Langkah ketiga, untuk melihat perangkat apa saja yang terhubung ke bus PCI. Gunakan perintah lspci. Inilah perangkat-perangkat yang terhubung pada bus PCI. Langkah keempat, untuk menampilkan perintah merangkap bersama dengan driver dan kernel. Driver kernel dan modul dapat digunakan
bisa menggunakan perintah lspci strip k. Akan tapi output seperti di gambar di bawah, gambar 4, kurang lebih hasilnya seperti ini. Langkah kelima, perintah untuk menampilkan daftar perangkat USB yang terkoneksi, ls, menggunakan perintah ls USB. Inilah perangkat yang terhubung pada USB. Lanjutkan. Di sini karena ini berjalan di virtual, jadi perangkat USB-nya kayak nggak jelas gitu ya. Sama seperti perintah LSPCI tadi. Jadi kurang jelas gitu. Ini saya coba ini perangkat Linux beneran, single boot Linux ya. Di sini saya menggunakan OS Ubuntu ya. Ini beneran ya di prosesornya nih sampai ke GPU-nya. Ini tadi LS CPU LS USB. Nih, di sini bisa dilihat eh, ada yang ada SanDisk, flash disk, SanDisk, Treasure Blade, dan lainnya. Lalu kita coba LS PCI. Ini adalah perangkat yang terhubung di bus PCI. Kalau yang benar-benar kurang lebih seperti ini. Ini Linux yang asli, nggak di virtual ya. Oke, lanjut. Lanjutnya langkah 6, agar perangkat keras berfungsi, karena Linux biasanya membuat driver atau modul untuk melihat daftar modul yang saat ini dimuat dengan menggunakan perintah lsmod. lsmod ini adalah daftar modul yang saat ini dimuat dengan menggunakan perintah lsmod. Langkah tujuhnya, langkah 7, untuk informasi tentang hard disk menggunakan perintah fdisk. Fdisk strip l /dev /sda. Pakai ini tadi perintah untuk menampilkan hard disk, informasi tentang hard disk menggunakan perintah fdisk 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 min l /dev /sda. Oke, enter. Terus ini berarti kita harus menggunakan akses sudo. Ya, kesalahan tadi ya. Jadi ini adalah kurang lebih informasi dari harddisk saya sini. Oke, langkah 8, gunakan perintah dni decode dapat membaca informasi dan mencetak informasi dari SMBIOS, dari banyak sistem. Jadi harus menggunakan akses root. Jadi coba di sini dulu ya. Di sudo ini dulu lah. DNI decode, kita mau nampilkan yang sedikit ya, karena ini kalau kita jalankan ini hasilnya tuh banyak. Kita coba mempersingkat. Hasilnya kurang lebih seperti ini.
Kita coba di satunya lagi. Betul-betul BIOS bawaan laptopnya ya. Inside. Selanjutnya bagian yang ini, yang tugas satu yang menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah apa nama model komputer Anda? Perintah apa yang digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut? Eh, yang pertama itu kita bisa menggunakan perintah uname dot strip a. Ini kita bisa mendapatkan informasi seperti kernel, nama 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 apa hostname-nya, tipe OS-nya, dan berapa bit OS-nya. Selanjutnya biasanya saya gunakan itu LS CPU. Ini prosesor apa yang untuk memberikan prosesor apa yang digunakan. Dan yang selanjutnya neo fetch atau screen fetch ya, serah itu kayaknya sama. Nah, ini bisa bisa dilihat informasinya seperti OS, modelnya, kernel, uptime sampai kapan, package-nya, sel, CPU, GPU, memori, dan screen fetch sepertinya sama aja. Oke, selanjutnya berapa nilai 13 jika Anda menggunakan perintah DNI decode? Nilai tipe BIOS, DNI decode S. Di sini tipe BIOSnya, vendornya dari Phoenix, teknologi versi 5, versi 6, release date-nya 2020. Selanjutnya, apa perintah menampilkan informasi yang hanya mengandung tipe BIOS? Ini gunakan sama yang perintah tadi. Di sini kita buat type BIOS. Ini adalah sama seperti tadi. Ini adalah model BIOS-nya. Sebenarnya apa yang mendapat apa yang keempat? Sebenarnya sebenarnya Anda mendapatkan informasi tentang CPU atau prosesor tersebut dari file CPU info yang bisa diakses dengan menggunakan perintah lcpu. Di mana lokasi file CPU info tersebut? Lalu bagaimana cara Anda melihat isi file tersebut? Lokasi CPU info itu CPU info itu ada di CD proc. Sini kita ls. Sini ada namanya CPU info. Mana nih? CPU info di sini. Lalu, kita pakai text editor. Ini saya buat nano CPU info. Nih, ini adalah isi dari ini ya. Isi dari file dari CPU info itu. Atau bisa juga menggunakan perintah cat CPU info, sama aja. Oke, selanjutnya tugas 2, mencoba beberapa instruksi perintah ls. Perintah ls digunakan untuk melihat isi dari suatu direktori dalam Linux. Ini pertama kita masuk dulu ke cd home directory saya. Setelah itu ls ini untuk menampilkan suatu direktori di dalam Linux, berarti menampilkan isi direktori
di folder Hacking Linux ini. Ini banyak bisa kita kasih option ya, contohnya ls-min a. Ini file yang terhidden ini bakal muncul kayak titik-titik ini terhidden. Nah, ini bisa ada perbedaannya di atas dan bawah. Setelah itu ls-l, ini ada berbagai ini ya, ada kayak usernya, ada permissionnya, tanggalnya, dan kapasitasnya. Selanjutnya perintah mkdir. Mkdir itu eh, perintah untuk membuat folder kosong. Jadi contoh saya buat mkdir contoh, itu kita ls contoh, salah ini aja lah, gini aja lah, s contoh. Nih di sini foldernya sudah ada ya. Selanjutnya perintah cp. Perintah cp digunakan untuk mengcopy suatu file atau directory. Sintaksnya contohnya seperti ini. cp, kita ingin mengcopy file html index.php dari folder var slash www.html index.php ke home satu directory ya, tapi apalah sini. Setelah itu kita coba cari ls saja, dan sini filenya mana nih, index. Oh ya, sudah ada ya, index.php nya. Yang keempat, perintah cd. cd ini sebenarnya banyak. Jika kita hanya perintah cd saja, itu bakal masuk ke perintah ke directory awal user ya. Di sini saya root, berarti isinya yang ada di folder slash root. Jadi kita membuat ini var masuk ke folder html. Ini masuk ke folder slash var slash www slash html. Selanjutnya jika kita buat cd titik-titik, ini bakal mundur satu directory sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke folder yang ada di var itu. Var itu hanya ada folder var www, hanya ada folder www di situ. Jadi kita mau masuk ke var www itu, jadi kita tidak bisa ke menggunakan perintah cd www, karena tidak ada folder www di uh, root directory. Jadi kita masuk ke folder www ini, kita ketik cd www, bakal masuk di folder www. Oke, selanjutnya mv. Perintah mv ini memiliki dua fungsi. Yang pertama memindahkan file, yang kedua mengganti nama file. Contohnya di sini mv ini memindahkan file ya. Taruh di akan memindahkan file index.php ini yang sebelumnya ada di home directory Hakim Linux. Kita pindahkan uh, ke directory backupku. Nah, sini sudah ya. Jadi coba ke cd home Hakim Linux ls. Sini sudah, harusnya nggak ada ya, karena sudah dipindahkan. Lalu coba masuk ke ls, masuk ke folder backupku.
Sini sudah ada ya file index.php-nya. Selanjutnya ganti nama. Pertama mv, nama filenya itu index.php. Jadi kita ganti jadi login pack.php. Setelah itu coba ls dan sudah terganti ya, sudah terganti. Oke, selanjutnya perintah nano vim gpedit pico. Perintah-perintah ini untuk kayak seperti text editor gitu, kayak notepad. Sama nah nano, kita coba perintah nano. Pertama nano apa yang mau kita ganti ya, daftar nama txt aja. Nano daftar nama txt. Ini dari nano, keluarnya cukup Ctrl X saja. Selanjutnya v daftar nama txt. Untuk ngeditnya kita klik I untuk ngubah-ngubah ya. Untuk save nya kita bisa menggunakan titik dua WQ tanda seru itu untuk keluar dari V. Untuk Vim sepertinya sama kayak V tadi, sama aja. Untuk ngeditnya klik I, lalu untuk keluarnya WQ atau exit kalau nggak salah, lupa juga. gp edit nggak bisa ya, coba di sini ya. gp edit cd rww html gp edit add page 2 html. Oke, edit, sorry. Di install, jadi coba yang lain. Selanjutnya Pico. Kita coba Pico daftar nama txt. Ini sama kayak nano tadi ya, mirip-mirip sama nano. Lama banget ya. Perintah ps dulu untuk melihat proses yang sedang berjalan dengan nomor id ps out. Coba ps out, ini lengkap ya, ini ada usernya, id sama bitnya. Untuk proses yang berjalan menggunakan perintah ini, ps out ini menampilkan proses yang untuk filter gitu pak. Selain grab, sorry salah, yang ketinggalan ternyata. Grab MySQL, coba. Oh ya, menampilkan proses dari MySQL ya. Coba fh2. Oh, yang tadi
tadi ya, yang mana nih, Get- Gedit ya, Gepedit nggak ada loh. Gepedit tadi nggak ada ya, adanya Gedit ya. Gedit Apex 2 .ml. Oh, nggak bisa ya. Eh, Setelah saya ketahui Gedit ini untuk ini, yang ada, yang Linux yang ada desktop environment-nya gitu. Ini karena cuman ya teks gini doang, jadi nggak bisa dia. Jadi perintah Gedit ini yang akan bisa saya jalankan. Nanti saya kasih SS lah Gedit itu gimana. Perintah cat, selanjutnya perintah cat hanya untuk melihat melihat isi file. Oh, kita coba cat daftar nama txt seperti ini ya. Oh, selain untuk menampilkan file, bisa juga membuat file seperti cat test test test.php. Oh, gak bisa ya. Oh, salah salah. Harus gini dulu. Ini kita isi berarti uh, tm di. Sudah, kita coba buka tadi. Sudah ada ya, atau tuh benar atau enggak, kayak gitu aja. Perintah list dasarnya mirip dengan perintah cat, namun perintah list ini dapat melihat isi file dengan layout per baris gitu, per layar. Coba cat tadi list ya, list etc password. SO digunakan untuk mengubah akses user ke root. Oh, ini karena sudah ada root ya, sudah di posisi root. Kita coba ganti user dulu. SO SO aja, dan sandi salah deh. Maksudnya ya, salah. Kalau kita buat SO, habis itu user itu untuk ganti ganti user. Perintah MC membuka aplikasi file manager dari Linux. MC. Ya. Selanjutnya perintah ada di user. Perintah ini perintah perintah ada di user. Ada di user itu untuk membuat user baru. Saya mau coba. Oh, harus harus menggunakan user root ya.
Upload sandi, ketik ulang sandi tadi. Nah, ini enter aja. Ini Y. Oke, lanjut. Selanjutnya perintah passwd ini cukup mengganti password, jadi kita buat passwd user tadi. Oke. Ini sandi baru 123 aja sandi barunya. Oke. Sudah, usernya sudah apa, password user ini sudah diperbarui. Selanjutnya userdel. Userdel itu untuk menghapus sebuah user. Ini yang tadi tuh hapus saja. Udah. Ini kalau seperti ini sudah terhapus. apt-get install. apt-get install itu digunakan untuk menginstal sebuah package. Di sini kita coba install random package lah. Ya, di sini ya. Coba. Sebelumnya tuh harus pakai ini ya, sudo ya. Misal package dengan nama PHP, jadi di sini iya aja. Ini lama atau tidaknya tergantung internet sama besar package yang mau diinstal. Perintah ini yang perintah apt-get install itu bisa bisa juga menggunakan apt install, apt strip get install, atau apt install aja biar lebih singkat. Ini lumayan lama ya, jadi lanjut aja. Perintah apt get update digunakan untuk melakukan update repository yang telah dimasukkan ke dalam repository lokal sistem itu sendiri. Coba apt update. Ini sudah ini ya, tulisannya all package up to date, sudah terupdate. Di sini root main sebenarnya masih banyak yang digunakan oleh Linux, namun dalam modul ini perintah-perintah yang digunakan seperti perintah di atas yang sebelumnya itu. Dan dari perintah di atas hampir semua memiliki informasi manual. Oh, ini perintah manualnya. Coba main ls, kayak user manualnya. Perintah main itu main, habis itu perintah gitu. Contohnya coba main apt. Oke, selanjutnya yang tugas 3. Yang tugas 3, kalian cari dan praktekkan 15 instruksi Linux lainnya dan dimasukkan ke dalam laporan dan jelaskan. Nah, bagian ini setelah mencatat uh, perintahnya ini ya, catatan saya yang dari tugas sebelumnya. Tuh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Pas ya, 15 ya. Jadi langsung coba aja di sini. Yang yang pertama, oh gini ya. Ya. Nah, sini. Nah, adalah reboot. Perintah reboot ini digunakan untuk mereboot atau merestart uh, komputer Linux ini.
Yang kedua, perintah shutdown now. Shutdown now ini digunakan untuk mesin Linux ini. Eh, Perintah shutdown now ini mirip dengan power off. Ini ya sama fungsinya sama dengan shutdown now ya, apa perintah power off. Lagi. Selanjutnya perintah neofetch. Neofetch ini eh, akan mengeluarkan output seperti ini, nama nama usernya, hostname-nya, OS, modelnya ini model komputernya karena ini di virtual, jadi keluarnya seperti ini. Informasi kernel, informasi uptime. Uptime itu baru hidup berapa lama dia, package, self, terminal, CPU, GPU, memori. Selanjutnya perintah glances. Glances Glances ini mirip seperti perintah top atau hotop, tapi ini seperti lebih lengkap karena ada informasi disk, informasi ini, network gitu, network di sini, IP public, CPU, memori, swap sama load, dan banyak lagi. Selanjutnya perintah WOIS. Perintah perintah WOIS ini digunakan untuk mencari informasi sebuah website atau IP. Sebagai contoh di sini membuat WOIS indihome.gov.id. Perintah WOIS ini fungsinya mirip dengan website WOIS pada umumnya. Sebagai contoh di sini, uh, website wo.is. Nah, itu mirip super fungsinya. Langsung ini kita cari di ini hasil yang output pada uh, situs wo.is ini sama seperti yang di sini, mirip-mirip lah. Oke, selanjutnya ini perintah SSH. Perintah SSH ini digunakan untuk mengendalikan komputer lain. Sebagai contoh, SSH 192 100 ini P37 ini perintah SSH. Di sini usernya, di sini ini usernya, di sini uh, komputernya, IP komputernya ya. Saya akan meremote
hmm, laptop yang satu saya itu dengan menggunakan perintah ini. Setelah itu inputkan password dari usernya itu. Oke, sudah ya, sudah jadi di sini. Bisa dilihat di sini ya, usernya, user yang login. Sudah selesai. Nah ya, sesuai sama yang ini. Sama. Untuk keluarnya, kita gunakan perintah perintah logout. Exit juga bisa. Sudah terlogout dari SSH. Selanjutnya kita menggunakan perintah ping. Perintah ping digunakan untuk melihat beberapa lainnya, eh, apa koneksi ke tujuan. Misalkan kita coba ping ke laptop satu saya 8.100.242. Ya, dia nilainya itu dalam satuan milisecond ya. Kita coba pingnya DNS Google. Oke, jalan ya. Selanjutnya tidak hanya IP, kita bisa mencoba domain, misalnya google.com. Saya selanjutnya ya apt. Perintah apt ini bisa digunakan untuk misalnya update gitu, menggunakan perintah apt update, atau menggunakan perintah apt install nama package sembarang lah. Ini saya yang coba batch 2 karena sudah ada, jadi bisa seperti ini. Selanjutnya exit. Perintah exit ini untuk keluar dari user yang digunakan. Misalkan kita beralih ke user Linux. Selanjutnya kita ketik exit, keluar, jadi dia balik ke lagi. Kalau kita exit lagi, bakal ke login sini. Selanjutnya logout. Logout ini sama seperti yang tadi. Logout. Nah, kembali lagi dia. Selanjutnya if config. Ada. Intinya perintah ini untuk melihat IP. Ini IP saya 192.168.100.142. Selanjutnya chmod. eh, chmod ini digunakan untuk eh, mengatur mengatur permission atau selanjutnya chmod. Chmod ini digunakan untuk mengatur permission atau izin pada sebuah folder atau file. Cara gunainnya cd masuk ke directory. Udah gunanya. Tuh. eh, ini file uh, my my key ini masih di tiga di sini. Kalau D ini berarti directory, R ini read, W ini write, X ini execution. Yang pertama ini adalah user,
ini root, ini user, ini kalau nggak salah ini user, ini group, digit terakhir itu lainnya. Jadi kita coba mengubah file named 2.conf ini menjadi bisa diakses semuanya dengan menggunakan chmod eh chmod 777 named 2.conf. Nah, setelah itu kita coba buka lagi, lihat lagi, dan sudah berubah named.conf nya udah berubah, dia udah berubah warna. Oke, selanjutnya dpkg. Selanjutnya perintah dpkg. dpkg itu digunakan untuk memanajemen package. Yang terakhir unzip. Digunakan perintah unzip ini digunakan untuk mengekstrak uh, file yang bakaran zip. Ini contohnya ada folder dataku.zip, ini bakal coba diekstrak menggunakan perintah unzip. Nama filenya dataku.zip, oke, enter, dan ini sudah ya, isi dataku.zip ini ternyata iptables.xslp. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau pengetikan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.